Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh sahabat hikmah yang saya cintai dan saya muliakan, semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi video yaitu tentang seorang ustadz yang lagi viral, yaitu Gus Miftah, yang mana dewasa ini sorotan publik dengan berbagai macam pandangannya tentang beliau. Namun sebelum lanjut menonton, semoga sahabat ikhlas untuk memberi dukungan, subscribe dan menyalakan loncengnya terlebih dahulu. Bagi yang sudah mensubscribe, kami doakan semoga sahabat sekeluarga diberi kemudahan dan kelancaran rezeki, usaha dan segala urusannya, serta dan bahagia penuh limpahan rahmat. Amin Allahumma amin. Sahabat hikmah yang saya cintai, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan diloncat, agar Anda bisa memahami dan mendapatkan informasi dari yang kami sampaikan tanpa terputus sehingga tidak ada salah dalam memahaminya. Sahabat hikmah yang saya cintai, berbicara tentang Gus Miftah yang saat ini lagi hangat diperbincangkan di media, di berbagai sosmed tentang segi positif dan negatifnya. Dihimpun dari berbagai sumber, pendakwah yang dikenal dekat dengan kaum selebritas ini lahir di Lampung pada tanggal 5 Agustus 1981. Saat ini beliau tercatat sebagai pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Beliau merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Ulama muda Nahdlatul Ulama ini juga pernah tercatat aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Sunan Kalijaga, Jakarta. Dakwah beliau yang penuh kontroversi, perjalanan dakwah Gus Miftah ini dimulai dari sejak usia yang masih sangat dini, yaitu dia mulai berdakwah di usia 21 tahun, sekitar tahun 2000-an. Gus Miftah sering mendirikan salat tahajud di musola dekat Sarkem yang selama ini dikenal menjadi zona merah area prostitusi di Yogyakarta. Banyak pengikut beliau justru datang dari para pekerja malam atau PSK. Yang paling menghebohkan tentu dengan aksinya melakukan dakwah di tempat hiburan malam. Selama itu Gus Miftah selalu dibantu Gunardi atau Gun Jack, sosok penguasa Sarkem. Ia juga kerap menyambangi salon plus dalam dakwahnya. Sebelum membuat geger dengan ceramah di gereja beberapa waktu lalu, Gus Miftah juga penuh sensasi dan kontroversi baik dalam tindakan maupun ucapannya. Di antaranya dengan postingannya yang menuliskan bahwa onani tak membatalkan puasa. Namun saat itu Gus Miftah akhirnya harus meminta maaf karena derasnya kritikan dari para dai dan ulama. Ia juga telah menghapus postingannya tersebut. Saya menyadari itu menimbulkan kegaduhan. Postingannya saya hapus. Stop caci maki, stop bully-bully, stop menghujat supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya pada 2020 lalu. Dan yang terbaru, aksi Gus Miftah memberikan ceramah di sebuah gereja kembali membuat namanya jadi bahan perbincangan. Ustadz, dai hingga kiai menganggap aksi Gus Miftah tersebut sebagai tindakan toleransi yang kebablasan. Tak tanggung-tanggung, nama-nama besar seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya hingga Habib Syekh Abdul Qadir As-Sigaf mengkritik aksi Gus Miftah yang dianggapnya telah kebablasan.
Dari sekian banyak komentar, argumen, kritik yang penuh kontroversial, baik yang pro maupun kontra, ada salah satu argumen yang cukup menarik dalam menyoroti kiprahnya Gus Miftah di dunia dakwah. Saya tertarik pada salah satu sudut pandang dari sisi antara pro dan kontra tentang Gus Miftah, yaitu dari Ustadz Saif. Di akun pribadinya ia mengatakan, argumennya yang berjudul Gus Miftah. Meskipun kata orang beliau tidak begitu fasih baca kitab kuning, tidak begitu fasih baca Al-Quran, tapi menurut saya pribadi, beliau sangat fasih dan tabah dalam membimbing wanita nakal untuk mengenal Tuhannya. Ratusan wanita nakal sudah bertaubat di tangan beliau. Ribuan pelacur saat ini berada dalam bimbingan beliau. Pagi, siang, dan malam beliau dedikasikan untuk berdakwah di area yang tidak terjamah oleh para pendakwah. Mungkin beliau lemah dalam satu bidang, tapi beliau kuat di bidang yang lain, seperti kuat menahan nafsu, kuat menahan godaan, penuh pandangan kasih pada mereka yang berlumur dosa, hati yang penuh ketabahan, dan sebagainya. Kita yang katanya fasih ilmu nahwu, fasih baca Al-Quran, fasih ceramah, fasih debat, mampukah kita seperti beliau? Sudah berapa pelacur yang bertaubat di tangan kita? Sudah berapa orang yang kita islamkan? Sudah berapa banyak waktu, tenaga, dan harta yang kita korbankan untuk membuka jalan hidayah pada mereka yang terjebak di area hitam? Jangan-jangan kita hanya bisa mengkritik beliau, sama seperti menonton bola yang jago mengkritik pemain bola, tapi saat diberi bola nendang saja gak bisa. Sama seperti mahasiswa yang suka mengkritik anggota dewan, tapi diri sendiri untuk memimpin tingkat RT saja belum tentu mampu. Di saat mayoritas pendakwah melihat pelacur dari sudut mereka pendosa menjadikan jauhi dan semacamnya, Gus Miftah justru melihat para pelacur dari sudut lain. Mereka tidak ingin jadi pelacur, tapi keadaan yang terkadang menyebabkan mereka terjebak di area hitam. Saya ingin membantu mereka keluar dari area itu. Bisakah kita seperti Gus Miftah yang melihat pelacur dengan tatapan kasih sayang, tatapan penuh harapan, tatapan bahwa mereka juga hamba-hamba Allah yang perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan? Bisakah kita seperti beliau? Jangankan melihat pelacur dengan tatapan kasih sayang, melihat pada Gus Miftah saja yang jelas banyak jasa itu, sebagian kita masih melihatnya dengan tatapan merendahkan. Astagfirullah. Begitu kalimat terakhir dari Ustadz Saif. Sahabat hikmah yang saya cintai, itulah sekilas tentang Gus Miftah dan pandangan terhadap beliau. Selebihnya tergantung pada pandangan kita masing-masing dan bagaimana menyikapi dan menyoroti sosok seorang Gus Miftah. Silakan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, karena karang samudra sebesar Semeru gemalah mencair di gerus sinarnya. Barang siapa menyebarkan ilmu, pahala mengalir terus selamanya. Akhirnya pohon nanas di atas teras, gandum dan padi kita pupuh. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.